guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Aura yang luar biasa, tetapi jika saya menekannya dan menyerahkannya, akan ada 3 raksasa abadi di antara 8 patung Buddha. Itu adalah iblis yang berkembang biak menjadi 10 juta kepala, dan Raja Iblis dapat menyediakan makanannya. Dan apa itu Huatian? Bahkan jika dia berkultivasi menjadi tubuh abadi, 3 raksasa abadi saya menghancurkannya, dia pasti akan mati. Selain itu, semakin banyak taipan abadi menyeberang dan berubah, kekuatannya akan menjadi seperti bola salju, menjadi semakin besar. Fikir Fang Han melihat kekuatan bos kelelawar darah, hatinya gelap. Tapi dia juga tahu bahwa tidak mudah baginya untuk menekan bos kelelawar darah. Lawan sekarang sudah siap dan bisa melarikan diri kapan saja. Namun, dia telah membuat keputusan untuk menekan raksasa zaman lainnya, sehingga di antara 8 patung Buddha, setidaknya ada 3. Diperlukan 3 raksasa abadi untuk terus memasok vitalitas dunia abadi agar dapat untuk sepenuhnya menutupi pengeluaran iblis. Sejak saat itu, tidak ada bahaya kelaparan sampai mati. Terlebih lagi, dengan 3 raksasa abadi, dimungkinkan untuk membuat formasi tanduk di antara 8 Buddha. Jauh lebih nyaman bagi 3 raksasa abadi untuk bergandengan tangan mengorbankan senjata ajaib dan membunuh orang. Ini adalah bola salju yang sebenarnya. Ubah lebih banyak raksasa dari zaman ke zaman dan tingkatkan kekuatan mereka, dan kemudian akan lebih mudah untuk mengubah raksasa lainnya. Di dunia Xuan Huang, sangat sulit untuk berurusan dengan raksasa abadi. Karena selama itu adalah biksu yang telah melangkah ke alam rahasia umur panjang, itu pasti biksu terkenal dengan posisi sangat tinggi di sekolah. Bunuh satu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Di langit berbintang luar, sebagian besar raksasa ini mendominasi satu sisi dan saling bertarung. Datang dan pergi tanpa jejak, tidak ada di belakang panggung, dan itu akan diubah menjadi satu persatu, tanpa konsekuensi apapun. Raksasa di langit berbintang luar sering dibunuh dan disempurnakan oleh makhluk yang lebih tinggi. Namun, seperti Fang Han, hampir tidak ada yang namanya langsung berubah menjadi kuli. Keberadaan level Feng Baiyu pergi ke langit berbintang luar untuk menyerahkan Dewa Iblis ke dalam Iblis Surgawi, yaitu terbungkus cermin kaisar, dan mengumpulkan esensi dari sisa-sisa penghancuran diri Dewa Iblis. Efisiensi pemanfaatan jauh lebih rendah daripada milik Fang Han. Raksasa abadi ingin meledak, Feng Baiyu juga tidak bisa menghentikannya. Fang Han baik-baik saja, karena dia memiliki Abi Demon Qi, Huang Kuan Tu, serta alam iblis kuno yang telah dia kentalkan, dan tanah suci kebahagiaan, dan dia dibantu oleh fatalisme kecil Fang Qingsu. Terutama teknik nasib kecil Fang Qingsu. Itu lebih misterius daripada onmyoji besar. Benar-benar bisa menanam benih takdir di hati musuh. Buatlah takdir kekalahan. Ini telah melampaui ruang lingkup setengah jalan. Jika bukan karena fatalisme kecil, Fang Han pasti tidak akan bisa mengubah menjadi Raja Jidu kali ini, karena jiwa Raja Jidu semakin kuat dan kuat. Meskipun dia tidak bisa lepas dari penindasan Fang Han, penghancuran diri sangat mungkin terjadi. Fang Han, bos kelelawar darah ini pasti tidak mudah diprovokasi. Kamu jangan bertindak gegabah. Mari kita lihat dulu situasinya. Semangat Fang Qingsu masuk ke dalam pikiran Fang Han. Aku tahu ini. Aku sekarang telah menundukkan Taoist kayu, Raja Jidu, dan kita telah bergandengan tangan dan memiliki begitu banyak artefak Dao, bahkan jika itu adalah raksasa abadi, aku khawatir kita akan bisa bertarung. Tapi di sekitar kelelawar darah ini, masih ada aura 2 raksasa abadi, itu tidak baik. Kata Fang Han sudah lama mengetahui bahwa orang-orang yang datang untuk merebut harta karun kali ini adalah Tuan Jidu, leluhur tua iblis sejati, Tuan Gouchou, dan kelelawar darah tua. Selain itu, ada juga Long Taoist yang berada jauh di dalam inti Long Jupiter, yang mengorbankan inti dari Long Jupiter. Tentu saja, mungkin ada beberapa master tersembunyi yang mendapat kabar tersebut.
Menghadapi situasi yang begitu rumit, saya hanya bisa menanggungnya. Menunggu kesempatan untuk menemukan peluang yang sempurna, sama sekali tidak bisa menebas dan membunuh sembarangan. Kata Fang Han, "Bos kelelawar darah, apakah Anda salah? Di mana Anda mendengar bahwa saya menundukkan dua pria dan wanita pengembara dan mendapatkan artefak Dao?" Kata Raja Jidu dengan tenang memandangi kelelawar darah raksasa itu. Setelah suara yang tajam dan menusuk, ada kelelawar darah berukuran 10 mil yang mengepakkan sayapnya, dan sebuah suara keluar lagi. "Jidu, tidak ada yang bisa disembunyikan di bintang ini. Coba saya lihat, apa artefak Tao baru yang Anda dapatkan?" Raja Jidu dengan dingin mendengus, "Ini adalah inti naga Jupiter yang akan segera lahir. Harta karun ini benar-benar bagus. Kelelawar darah tua, kamu harus istirahat dan meninggalkan sedikit kekuatan. Cara yang benar adalah menangkap naga inti Jupiter," kata Raja Jidu. "Menangkap inti naga Jupiter, secara alami akan mudah, tetapi kita semua kacau, penampilan seperti apa? Ketika inti naga Jupiter lahir, Taois naga akan melarikan diri. Jadi saya siap untuk bergabung dengan rekan kelelawar darah, hanya segera setelah inti naga Jupiter lahir, kami akan bersama-sama menekan para Taois naga dan berbagi inti ini bersama-sama." Pada saat ini, di balik kelelawar darah besar, lelaki tua lain dengan janggut hitam panjang muncul. Pria tua itu, dengan wajah murung, memiliki tanduk berdaging panjang di atas kepalanya. Di puncak sudut berdaging ini, ada juga wajah setan kecil. Aneh sekali, sepertinya membuat orang berkeringat. "Leluhur tua setan sejati, kamu benar-benar bergabung dengan monster tua kelelawar darah." Untuk sesaat, Raja Jidufa tercengang, dan segera mengenali lelaki tua dengan tanduk berdaging di kepalanya ini. Dia adalah leluhur iblis sejati. Tidak hanya Daoist True Demon, aku juga bergandengan tangan dengan Daoist Bloodbath. Pada saat ini, orang lain bangkit dari kelelawar darah raksasa. Orang ini mengenakan baju zirah, tubuhnya langka dan ganas, dan kepala unicorn besar ada di belakang punggungnya. Seluruh tubuh menunjukkan napas yang tinggi dan perkasa. "Tuan Gouchou, Anda akhirnya membuat baju zirah unicorn Anda menjadi senjata Tao tingkat rendah. Pantas saja itu sangat sombong," kata Tuan Jidu sedikit gemetar, dan diam-diam berkata, "Ini adalah Tuan Gouhe. Dia pernah bertemu dengan binatang unicorn. Saya tidak tahu bagaimana mendapatkan alkimia batin dari binatang unicorn. Basis kultivasi Souyuan sangat bagus. Dibudidayakan untuk 3000 tahun, memahami misteri umur panjang, dan menjadi raksasa abadi. Meskipun baju besi unicornnya ajaib tanpa kecemburuanku, itu adalah ruangnya sendiri, tetapi kuat, dan terhubung dengan daging dan darah setelah memakainya, dan itu sangat mematikan. Tirani, penghalang apapun bisa robek sekaligus. Ini bukan masalah sepele. Tuan Gouchou, nenek moyang iblis, bos kelelawar darah. 3 bos besar bergabung. Aura ketiga orang ini mengguncang bumi, dan mereka semua adalah raksasa zaman. Apalagi saat kelelawar darah dengan radius 10 mil mengepakkan sayapnya, sepertinya banyak bintang yang beriak. "Jidu Dharma King, bagaimana? Cepat keluarkan artefak Tao yang baru Anda peroleh untuk kami kagumi dan hargai. Ini akan menjadi setengah jam sebelum kelahiran inti naga Jupiter. Kami masih punya cukup waktu untuk menyaksikan keanggunan artefak Tao." Suara kelelawar darah tua tiba-tiba menjadi sedikit tidak sabar. "Jidu, kamu tidak bisa mengeluarkannya. Singkatnya, keluarkan senjata Tao yang baru saja kamu dapatkan. Mari kita bagi rata, dan aku akan membiarkanmu bergabung dengan kami. Bagikan inti naga Jupiter bersama. Saya dapat memberitahu Anda bahwa kali ini ada jauh lebih banyak orang yang mengintip inti Long Jupiter, serta master di dunia Xuan Huang. Dengan perbuatan sekecil apapun, jika Anda tidak bergandengan tangan bersama kami. Apakah Anda masih ingin menangkap inti Long Jupiter sendirian?" ucap kelelawar darah. "Apa yang harus dilakukan?" Rekan Taois Fang Han, ketiga monster tua ini bekerja sama untuk menindas saya.
Jika mereka sendirian, saya tidak takut. Saya bisa bertarung satu sama lain, tetapi ketika mereka bertiga bekerja sama, saya bukan lawan sama sekali. Bisik King Jidu dengan cepat bertanya pada Fang Han. Aku akan menempelkan jiwa ke tubuhmu. Untuk menangani orang-orang ini, kata Fang Han punya idenya sendiri, dan diam-diam menyusup ke tubuh Raja Jidu Faking, dan segera mengendalikan tubuhnya. Bagaimana saya bisa mengeluarkan alat Tao yang saya dapat? Kata Fang Han membungkuk dan mencibir, karena aku tidak bisa mendapatkan inti naga Jupiter, aku tidak peduli. Aku akan pergi sekarang. Apakah kamu masih ingin mengejarku? Singkatnya, aku tidak ingin mendapatkan inti naga Jupiter. Saya akan bergandengan tangan dengan Anda untuk mendapatkannya bersama. Tetapi setelah mendapatkannya, saya hanya ingin jiwa dan tubuh Taois naga, bagaimana? Kata Raja Jidu yang telah dikendalikan Fang Han. Nenek moyang iblis sejati, Tuan Gouchou, dan kelelawar darah raksasa, sepertinya sedang berkomunikasi sebentar, dan tiba-tiba tertawa. Jidu King, kamu benar-benar karakter dengan nama yang sama dengan kami. Baiklah, mari bergandengan tangan. Tunggu, setelah beberapa saat, sekelompok tokoh kuat datang, termasuk Lulanpo, Fuyun Shou, Meixian, dan kaki perunggu. Mereka juga ingin mendapatkan inti naga Jupiter. Benarkah? 3 abadi dan 2 tetua, bukankah Ruizi telah dibunuh oleh seorang guru misterius bernama Fang Han? Dikatakan bahwa Taois kayu Long Juxing juga diubah oleh Fang Han ini. Jika dia datang untuk merebut inti dari Long Juxing, itu akan menjadi hal yang merepotkan. Kata Raja Jidu yang dirasuki oleh Fang Han. Bukan apa-apa, kami tahu bahwa Fang Han ini pasti akan datang, jadi kami bersatu-satu sama lain, mengambil kesempatan untuk membunuh putra ini, dan senjata ajaib yang diperoleh benar-benar dapat mendominasi dunia. Dan sebelum kami datang, kami mendapat nasihat ahli, sekali lagi siapkan formasi pengetahuan, menunggu Fang Han datang ke sini. Kata leluhur kelelawar darah tidak menentu. Menurut seorang ahli yang mana? Fang Han buru-buru bertanya karena terkejut. Ini, tapi aku tidak bisa mengungkapkannya. Singkatnya, kali ini kita bergabung, yang pertama adalah mendapatkan inti naga Jupiter, dan yang kedua adalah menunggu Fang Han datang dan mengambil kesempatan untuk memberinya serangan kejam. Ucap nenek moyang kelelawar darah tersenyum tajam. Oke, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Raja Jidu mengepulkan asap ke seluruh tubuhnya, dan setelah beberapa saat, dia akan jatuh di atas kelelawar darah. Saat ini, 4 Changhong yang menghancurkan bumi bola-balik dari sekelompok meteorit dalam aliran turbulen, dan tetap berada tepat di luar atmosfer langit, menghadap jauh dari kelelawar darah. Mereka sebenarnya adalah 4 raksasa abadi, tetapi itu adalah Lulanpo, lelaki tua Fuyun, dan Meixu serta kaki perunggu. Keempat raksasa itu melihat kelelawar darah sekaligus. Di antara mereka, Nyonya Lulanpo tertawa, ternyata Jidu, True Demon, Gu, dan Bloodbats. Jangan gugup, aku menunggu saat ini datang. Aku ingin merebut inti naga Jupiter bersamamu, tetapi diinstruksikan oleh seorang ahli untuk datang ke sini untuk menunggu seorang junior dan membunuhnya dalam penyergapan. Jika kita dapat membunuh junior ini dalam penyergapan, kita pasti tidak menginginkan inti naga Jupiter. Kata Lulanpo.